tentu harus memiliki kompetensi hard skill dan soft skill. Ini menjadi penting. Kenapa saya selalu katakan ayo berliterasi dengan ratu lisan, rajin menulis dan membaca. Karena ini komitmen untuk membangun keabadian. Sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai dosen, kalau kita memiliki ide dan gagasan brilian, tapi tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, ya selesai. Saya suatu saat, kalau Allah mengendaki, akan kembali ke pangkuannya dan tidak tahu kapan. Itu berlaku untuk semua umat. Tetapi ide dan gagasan juga akan selesai ketika Rohmadi selesai. Tapi ini tidak akan selesai ketika saya tuliskan ide gagasan itu secara masih dalam bentuk buku, dalam bentuk artikel jurnal, dalam bentuk modul, dalam bentuk esai, dalam bentuk apapun. Itu akan abadi sepanjang hayat. Maka menulislah. Kenapa saya selalu katakan ayo berliterasi dengan ratu lisan, rajin menulis dan membaca. Itu komitmen yang tentu akan memberikan kontribusi luar biasa dalam kehidupan kita. Dan disitulah akan menghasilkan karya-karya nyata untuk mendukung Tridharma perguruan tinggi, baik itu untuk pengajaran, penelitian, pengabdian. Dan hasilnya bisa bervarian, bisa dalam bentuk buku, artikel jurnal, makalah prosode, modul, ataupun buku-buku yang lain. Bisa dalam artikel media cetak, ataupun media online, dan juga yang lain. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, maka selalu saya katakan bagaimana kita mengintegrasikan itu menjadi. Maka disitulah kekuatan kita untuk mengintegrasikan semua komponen, baik online maupun offline, apalagi di era COVID ini. Maka kombinasi ini yang tentu harus kita padukan secara sinergis, bagaimana kita membuat pola untuk bisa mengintegrasikan semua komponen yang tentu itu akan berdampak pada kita. Dan ini dalam konteks linguistik tentu kita akan bisa melihat apakah itu nanti akan bisa menjadi konteks linguistik struktural atau konteks linguistik fungsional. Maka selalu saya katakan dengan nyanyian, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Oh iya, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. La 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 Teman-teman itu yang hebat dan luar biasa. Kalau kita mengintegrasikan antara sub bidang dalam pembelajaran di era digital ini terkait dengan bagian-bagian tek-kotek dan konteks linguistik, tentu akan banyak hal yang bisa kita kaji. Apa yang disampaikan oleh Buluh Ani tadi, bahwa dalam era pandemi ini ternyata bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan karya yang luar biasa dalam bentuk penelitian ini tentang tulisan wacana jubir, juru bicara COVID-19. Ini menjadi bagian penting dan ini tentu bisa kita lihat dari semua aspek. Ketika kita mengintegrasikan dari namanya media cetak, media online, kemudian apa yang kita sajikan dalam bentuk berbagai bentuk, tentu itu akan berdampak dan ini semua akan bermanfaat untuk kita. Untuk apa? Contoh, bermanfaat bagi pemanfaatan kita sebagai mahasiswa. Tentu kita sekarang ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 152E tahun 2012, ada kewajiban mahasiswa S1 publikasi di jurnal nasional belum terakreditasi, kemudian S2 pada jurnal terakreditasi, S3 jurnal internasional atau berakreditasi. Nah, kemudian kalau kita lihat bagi guru di Permenpan nomor 16 tahun 2009 wajib melakukan PKG dan PKB. Itu menjadi bagian penting untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian bagi dosen itu sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017 juga menjadi tantangan bagaimana tunjangan untuk profesi dosen dan juga tunjangan kehormatan profesor itu diturunkan ketika menghasilkan karya-karya. Dan itu menjadi bagian penting yang harus kita realisasikan. Demikian penjelasan dari Pak Rohmadi mengenai publikasi ilmiah. Saya Winda Dwi Hudana, mahasiswa S3 Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, akan menyambung penjelasan dari Pak Rohmadi mengenai publikasi ilmiah. Pada saat ini masyarakat memang dimudahkan dengan adanya internet. Internet dimanfaatkan dalam hal media sosial ataupun dalam hal publikasi ilmiah. Nah, banyak sekali buku-buku, jurnal, artikel yang dipublikasi secara online. Oleh karena itu, banyak penulis-penulis juga yang mudah mengakses internet. Mereka mencari inspirasi untuk tulisan-tulisan mereka di dalam internet. Nah,
Kemudian kegiatan tersebut kadangkala disalahgunakan oleh para penulis untuk melakukan plagiarisme. Mereka ketika mencari sebuah inspirasi di jurnal, artikel atau buku secara online, kadangkala mereka mengambil ide gagasan yang ada di jurnal-jurnal atau artikel atau buku yang secara online tersebut, kemudian mereka copy paste tanpa adanya editing ataupun tanpa adanya mencantumkan sumbernya ke dalam tulisan mereka. Hal tersebut yang menjadikan sebuah plagiarisme. Nah, plagiarisme ini semakin banyak, kadangkala memudahkan para penulis-penulis yang mungkin kehabisan ide di tengah jalan. Mereka hanya mengcopy paste ya dari jurnal, artikel atau buku tersebut. Hal tersebut harus dihindari karena saat ini merupakan sebuah tindakan kriminal yang menghantui para penulis-penulis buku, akademisi ataupun peneliti. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan lebih lanjut penjelasan mengenai plagiarisme. Oke, selanjutnya, nah ini sebagai landasan ya teman-teman ya, pengetahuan ini sebagai nantinya ketika kalian menjadi seorang peneliti, khususnya untuk mahasiswa yang sudah semester 8, itu wajib menulis skripsi. Nah, skripsi itu merupakan bagian dari penelitian. Nah, plagiasi ini kita lihat dari pengertiannya, itu merupakan tindakan pencurian ide, pemikiran, atau tulisan orang lain, baik itu sengaja atau tidak disengaja, yang digunakan penulis seolah-olah merupakan ide atau pemikirannya sendiri. Nah, plagiasi ini sangat merugikan, terutama bagi diri sendiri. Kenapa? Karena bagi diri sendiri itu merupakan suatu pembohongan kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, selain itu, apabila seseorang sudah melakukan plagiasi, maka dia tidak akan dipercaya lagi oleh masyarakat. Selain itu, dia juga harus mempertanggungjawabkan secara akademik. Kalau misalnya mahasiswa yang melakukan plagiasi dalam skripsi, berarti dia harus mengulangi skripsinya atau dia harus dicopot gelar sarjananya. Ya, jadi tidak hanya mahasiswa S1, S2 ataupun S3, semua akademisi pasti akan rugi. Jadi kalau yang sudah jadi dosen, dia biasanya akan dipecat menjadi dosen. Nah, itu sangat merugikan kepada diri sendiri, juga orang lain, karena orang lain yang merasa korban dari plagiasi, pasti dia akan menyesal kenapa tulisan saya sampai diplagiasi orang lain. Oke. Kemudian jenis dari plagiasi itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada word by word plagiarism. Jenis plagiasi ini melakukan pengutipan atau penjiplakan kata pada kalimat pada sebagian atau seluruh paragraf dengan sumber tanpa mengubah susunan kata, kalimat, dan tanpa mencantumkan nama penulis serta sumbernya. Yang kedua, ada plagiasi word switch plagiarism. Jenis plagiasi ini yaitu melakukan pengutipan atau penjiplakan kata atau kalimat pada sebagian atau seluruh paragraf dengan mengganti beberapa kata dan kalimat tanpa mengubah susunan kata atau kalimat dan mencantumkan nama penulis dan sumbernya. Style para plagiarisme yang ketiga, plagiarisme ini yaitu sudah mengubah kutipan atau kalimat pada sebagian atau seluruh paragraf dengan kata atau
kalimat baru, tapi gaya penulisannya masih meniru penulis aslinya, sehingga ini menjadi sebuah tindakan plagiat apabila tidak mencantumkan nama penulis dan sumbernya. Yang keempat, metafor plagiarisme. Jenis plagiasi ini mengutip atau menjiplak sebuah bagian dari karya untuk memperjelas makna dari tulisannya sendiri. Nah, penulis tersebut merasa kurang lengkap atau kurang dipahami sehingga perlu mengutip tulisan orang lain tanpa mencantumkan nama penulis asli serta sumbernya. Yang selanjutnya ada ide plagiarisme. Jenis plagiasi ini melakukan pengutipan terhadap gagasan, ide, atau pemikiran orang lain kepada tulisannya sendiri tanpa mencantumkan nama dan sumbernya. Bila ide dan pemikiran muncul dari dosen pembimbing atau teman kuliah yang belum tertuang, maka idenya pada catatan kaki disebutkan sumbernya. Kemudian ada self plagiarism. Ini yang sering kita lakukan. Itu mengutip atau menjiplak kata atau kalimat pada sebagian atau seluruh paragraf secara identik dan mengirimkannya untuk dipublikasikan tanpa mencantumkan informasi tentang pengutipan hasil karya sendiri dan pernah dimuat pada jurnal atau publikasi media massa sebelumnya. Nah, sehingga terdeteksi sebagai swaplagiarism atau self plagiarism karena dimuat secara berulang, di mana beberapa editor membuat patokan bahwa 50% sama persis dengan plagiat. Dengan publikasi karyanya terdahulu, maka karya tersebut harus ditolak untuk dimuat di jurnal ilmiah atau di media massa. Yang terakhir ada plagiarisme dari akses elektronik atau internet. Saat ini memang informasi sangat mudah ya dengan menggunakan internet. Terdapat banyak sekali jurnal internasional maupun nasional ataupun surat kabar sehingga memungkinkan untuk terjadinya plagiarisme. Namun saat ini jurnal online sudah memproteksi dengan harus mendaftar terlebih dahulu bila akan mengunduhnya dan memiliki aturan syarat yang cukup ketat bila untuk mempublikasikan karya ilmiah. Nah, biasanya kalau untuk tulisan-tulisan ilmiah seperti itu sudah ada plagiarism checker. Nah, sudah ada aplikasinya untuk mengecek bagaimana sejauh mana plagiasi itu dilakukan. Nah, kemudian ini ada beberapa hukum dari plagiasi. Nah, hukum plagiasi itu merupakan pelanggaran hak cipta ya. Itu bisa dijerat di pasal 72 ayat 1 UUHJ. Nah, ini biasanya didenda ya 1 juta paling sedikit dan 1 bulan penjara atau hingga 7 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Jadi tergantung kasusnya dari plagiasi ini seberapa berat. Ya, makanya untuk plagiasi ini karena merupakan pelanggaran hak cipta, jadi sangat harus dihindari. Bagi teman-teman yang sangat rentan itu teman-teman mahasiswa yang akan melakukan publikasi ya. Kalau memang karyanya hanya untuk konsumsi sendiri tidak masalah. Tapi kalau sudah publikasi ya itu sangat beresiko. Ya, bisa dituntut hukuman ya sesuai dengan undang-undang. Nah, ini contoh beberapa kasus dari plagiasi ya.
Nah, ini dilakukan oleh beberapa akademisi yang ada di Indonesia. Nah, jadi sangat-sangat merugikan plagiasi itu ya. Apalagi kalau karya kalian mau dipublikasikan atau akan dicetak dan disebarkan kepada masyarakat. Oke, nah ini ada beberapa tips agar menghindari plagiasi. Yang pertama, kalian harus punya sikap ya, apresiasi atau menghargai karya orang lain. Dengan cara kalian harus mencantumkan nama sumbernya. Jadi itu karyanya siapa. Jangan kemudian kalian mengklaim itu karya kalian. Yang kedua, melakukan parafrase. Jadi ketika kalian mendapatkan suatu ide atau mendapatkan sebuah kata-kata, nah kalian harus mengubahnya ya. Kemudian kalian juga cantumkan namanya siapa dari siapa. Nah, yang ketiga, melakukan pengecekan sebuah tulisan dengan piranti lunak pendeteksi plagiarisme. Nah, itu biasanya sekarang sudah ada alatnya namanya Turnitin. Nah, itu kalian bisa mengecek. Nah, biasanya nanti ketika skripsi itu akan dicek dengan aplikasi Turnitin. Yang terakhir, pustakawan yang profesional menjadi tempat bertanya dan memberikan arahan. Pustakawan yang dapat memberikan masukan dan arahan terkait referensi oleh penulis dan apa dan di mana untuk mendapatkan referensi yang dibutuhkan. Oke teman-teman, sekarang sudah jelas kan berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan peneliti. Nah, sebagai langkah akhir ya, ini ada sebuah tugas. Mohon teman-teman jawab tugas tersebut. Silahkan kalian ketik ya, boleh. Kemudian kalian kirimkan melalui email saya seperti biasa, emailnya ya. Silahkan saya tunggu hari ini sampai nanti sore pukul 18.00. Terima kasih teman-teman sudah menyimak paparan dari saya mengenai peneliti dan penelitian. Oke, untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.